dengan berpantun terlebih dahulu. Ya, ya. Rusa lari ke padang datar. Harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Sebelum kita mulai pada materi, marilah kita sejenak menyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Ya, silakan anak-anak, ya, berdiri semuanya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tak kita diserang. Maju serentak, mengusir pergerak. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Oke, silakan kembali duduk. Baik, jiwa nasionalisme kita harus kita tanamkan kepada diri kita ya sendiri sebagai bangsa Indonesia, ya anak-anak ya. Jadi kita harus cinta bangsa kita. Kita cinta budaya kita. Kenapa? Karena kita dilahirkan di Indonesia, kita harus membela bangsa kita. Semangat, ya, motivasi hidup kita untuk bangsa kita, bangsa Indonesia jaya, ya, merdeka. Sekarang saya mau memeriksa kerapian kalian. Silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri anak-anak. Saya memeriksa kerapian. Silakan. Sudah rapi kalian? Sudah. Baju yang belum rapi, celana yang kusut-kusut, baju yang belum dimasukkan, dasinya yang masih miring diluruskan. Sudah rapi? Sudah. Ya, siap rapi ya. Siap rapi. Siap rapi. Kembali duduk. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Ya, baik, kita mulai. Bisa dilihat apa yang tertera di sini? Apa bacanya? Teks ramah. Ya, teks ramah.
mengajak audiens yang mendengarkan. Ya, mengajak audiens supaya berbuat apa yang diinginkan oleh narasumbernya. Oke. Kemudian kalau khutbah, ya kamu nak? Ya, kalau khutbah berhubungan dengan ajaran agama. Mungkin kalau di Muslim kita kalau Jumat ya ada khutbah ya. Kalau di gereja juga ada khutbah ya. Tapi berhubungan dengan keagamaannya. Agama Kristen ya beda penyampaiannya, agama Islam juga berbeda penyampaiannya. Tetapi ada khutbah. Berarti situ ada orang yang menyampaikan informasi dan ada yang mendengarkan informasi. Kalau orang yang menyampaikan informasi itu disebut apa? Atau narator ya, atau fasilitator. Kalau dia yang mendengarkan atau yang menerima isi ceramah atau pidato itu namanya apa? Jadi kalian ini sebagai apa? Ibu sebagai atau narator. Jadi dalam pidato atau ceramah ada yang menyampaikan informasi dan ada yang menerima informasi. Jadi sesuai dengan 3.6 pada yang akan kita lakukan yaitu menganalisis struktur dan kebahasan dalam ceramah. Kira-kira kalian sudah literasi atau belum? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang struktur teks ceramah? Oke, silakan nak. Struktur teks ceramah itu ada pengenalan isu atau pembuka, lalu argumentasi atau isi, dan Iya. itu ada penegasan ulang atau penutup. Oke, bagus. Ya. Tadi sudah semua strukturnya. Kebahasannya apa saja? Kebahasannya apa saja? Alia? Biasanya ada kata ganti atau pronomina, Mm-mm. terus kata fundamental, Iya. terus ada imperatif, Iya. menggunakan tenis, sama yang terakhir itu menggunakan kalimat-kalimat bertiga. Ya, silakan kalian analisis apakah ada kelima fungsi dari teks ceramah itu ada di dalam teks ceramah ini. Silakan anak-anak, saya berikan waktu selama 10 menit untuk menganalisis teks ceramah ini. Oke, baik anak-anak, kita mulai saja ya untuk presentasi. Silakan dari kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1 ya membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Alia Fazilatin Nisa sebagai perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teks ceramah yang kita simak barusan. Ya. Nah, untuk judul teks ceramahnya ini kami simpulkan bahwa isi teks ceramahnya ini membahas tentang pendidikan kedisiplinan. Terus untuk strukturnya itu ada yang pertama ada pembuka, yaitu dari pengucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Lalu ada hadirin yang saya hormati, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena berkat izinnya kita dapat hadir di hari ini yang cerah dengan di tempat yang indah ini. Itu termasuk ke dalam pembuka yang dimana itu berisi salam maupun rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus isinya itu ada isi bagian pengantar, yaitu pendidikan disiplin merupakan proses bimbingan dengan bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu. Penutupnya itu ada kesimpulannya, yaitu berisi itu demikianlah pidato singkat
tentang kedisiplinan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi nusa bangsa dan negara. Itu termasuk ke penutup. Itu dia strukturnya. Selanjutnya ada kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang pertama itu ada kata ganti orang atau pronomina. Itu yang pertama ada kata ganti orang pertama yaitu saya. Selanjutnya ada kata ganti orang pertama yaitu dalam bentuk jamaknya atau banyaknya itu ada kita. Lalu yang terakhir ada kata ganti hadirin itu kata ganti orang kedua jamak. Selanjutnya ada kata teknis itu ada otoritas, hakikat, dan metode. Itu saja yang kami dapat dari analisis pada teks ceramah ini. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya. Ya. Ya, silakan kelompok 5. Saya Farah Salifah membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Iya. Pertama, strukturnya ada 3, pembuka, inti, dan penutup. Nah, pembuka itu dari paragraf 1 dan paragraf 2 yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai di tempat yang indah ini. Terus isi itu terbagi lagi menjadi 2 yaitu ada isi yang pengantar, ada juga isi bagian inti. Nah, isi yang pengantar itu berisi pendidikan kedisiplinan sampai mematuhi bimbingan tersebut. Nah, untuk isi bagian inti itu dari setiap orang tua dari paragraf 4, 5, dan 6 dari setiap orang tua sampai menjadi hakikat kedisiplinan. Selanjutnya ada penutup yaitu demikianlah pidato singkat ini sampai bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, untuk unsur kebahasaannya kami menemukan kalimat imperatif yaitu terdapat pada paragraf terakhir yang berisikan semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal sehingga kita bisa selalu menjadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya. Terus ada kata ganti pronomina yaitu orang pertama tunggal yaitu saya, orang kedua itu hadirin atau kita atau kamu. Nah, untuk kata kerja mentalnya kami memakai mematuhi dan menuruti. Terus untuk kata teknisnya kami menemukan ada 5 yaitu otoritas, metode, moral, mental, dan jangka pendek. Saja. Sudah, terima kasih. Kelompok 5 lanjut lagi. Terima kasih kelompok 5. Biasakan kelompok 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 7 kali ini izin menyampaikan hasil analisa dari teks ceramah kedisiplinan yang sudah diberi. Yang pertama yang akan saya bacakan adalah struktur. Di sini strukturnya ada pembuka yang mencakup ucapan salam, penghormatan, dan syukur. Pada paragraf 1 diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian ada isi yang merupakan rangkaian argumen-argumen penceramah pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian dilanjuti dengan penutup yaitu penegasan kembali yang terdapat pada paragraf 6 diakhiri dengan demikianlah pidato singkat tentang kedisiplinan. Selanjutnya kaidah kebahasaan itu terdapat kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu ialah kalimat yang mengandung perintah ya, perintah. Ya, itu terdapat pada paragraf ke-6 yang berisi semoga saja kita bisa selalu disiplin dalam segala hal sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Dan juga kalimat imperatif itu kan biasanya diakhiri dengan partikel lah. Nah, di sini kami menemukan hal inilah yang sesungguhnya menjadi hakikat dan kedisiplinan. Dan juga dari kata demikianlah pidato singkat ini. Nah, itu kalimat imperatif yang kami dapatkan. Dan untuk kata kerja mentalnya itu kata kerja yang tidak ada aktivitas fisik di dalamnya. Nah, itu kami terdapat pada kata mematuhi, menuruti. Dan yang ketiga itu ada kata ganti pronomina atau kata ganti orang ya. Yang dimana di sini kami menemukan kata ganti orang pertama tunggal yaitu hadirin yang saya hormati. Dan juga kami menemukan kata ganti orang pertama yang jamak ya. Pertama-tama kita patut bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan melanjutkannya yaitu ada kalimat hubungan argumentasi. Yaitu namun demikian tujuan utama dari disiplin bukan hanya sekedar menuruti perintah atau aturan saja. Baru itu ada pernyataan definisi menjelaskan pengertian pendidikan disiplinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amar. Oke, selanjutnya masih ada lagi nih. Kami menemukan ada kata kerja relasional. Kata kerja relasional itu adalah kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap. Itu biasanya ditandai dengan adanya kata-kata seperti adalah, merupakan. Nah, di sini kami menemukan pada ini
pendidikan kedisiplinan merupakan bla bla bla, dan juga kami menemukan sedangkan tujuan pendidikan kedisiplinan adalah agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang. Dan kami ada kata istilah teknis juga yang kami temukan seperti mental, moral, pendidikan kedisiplinan, dan lain-lain. Nah, di sini teks ceramah ini termasuk fungsi yang berkaitan tentang bidang kepentingan yang dimana menyediakan informasi yang bersifat edukatif. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih anak-anak ya, kalian sudah mempresentasikan hasil menganalisis teks ceramah yang berdasarkan video yang sudah ditampilkan di depan. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Semuanya luar biasa dalam menyampaikan hasil diskusinya. Tetapi yang paling kompak adalah kelompok 7. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 7. Ya. Kenapa? Sifat gotong royongnya itu luar biasa. Enggak, ya semuanya dapat. Jadi makan tuh kalau satu butir, ya dibagi-bagi semuanya, satu butir semuanya ya. Nah, jadi itu kita tampakkan sifat gotong royong kita ya, kolaborasi kita ya anak-anak ya. Bukan kelompok lain tidak bagus, bagus. Tetapi itu tadi, mana gotong royongnya? Di situ ya, dibagi-bagi. Oke, habis ya. Baik, tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, hanya kelompok 7 yang menjumpai ini apa? Kalimat atau kata? Kata rasional. Kelompok 1 ada nggak tadi? Tidak ada ya. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada. Kelompok 5? Tidak ada. Kelompok 6? Tidak ada. Kelompok 7 yang menjumpai kata rasional. Di situ apa? Adalah, kemudian merupakan. Mana dia di sini teksnya? Ke atas lagi nak, tolong. Nah ini ya, pendidikan di kedisiplinan. Coba dibaca. Coba dibaca. Pendidikan kedisiplinan merupakan suatu proses pembinaan yang bertujuan menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Nah itu ya. Nah jadi di sini ada ya anak-anak ya. Ya terus tadi ada jenis-jenis informasi. Yang paling lengkap itu adalah kelompok 4. Ya silakan kelompok 4. Ada berapa pesan yang disampaikan oleh dalam teks ceramah tadi yang kalian analisis? 1, jenisnya bersifat apa? Ya, apa itu maksudnya? Iya, terus apa lagi? Persuasif. Apa? Iya, mengajak para pendengarnya. Yang ketiga, itu aja, 2 aja. Yang 3 siapa tadi? Jenisnya. Ya silakan nak, kelompok 6. Ayo, ya bagus. Kelompok 6. Ya kelompok 6 silakan. Jenis informasi yang disampaikan dari video yang kita lihat di depan. Ya. Informasi berdasarkan fungsi yaitu persuasif dan edukatif. Iya, Yang persuasif. Yang kedua ada bidang kehidupan yaitu pendidikan. Dan yang ketiga ada informasi berdasarkan format penyajian yaitu dalam bentuk tulisan. Dan edukatif. Ya. Tuh. Ada lagi yang sama? Ada lagi? Kami dari Ya, kelompok 5. Informasinya berdasarkan dari bidang kehidupan karena membahas kebiasaan kehidupan sehari-hari. Bidang kehidupan. Ya, oke. Terima kasih. Semuanya sudah mencakup ya anak-anak ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 7, jenis informasinya pertama ada bersifat persuasif. Yang kedua, edukatif. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ada semuanya di dalam teks ceramah ini. Jadi untuk diskusi kalian, hasilnya kalian kumpul, biar ibu berikan penilaian. Ya, semuanya bagus ya, presentasinya bagus ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 menyampaikan presentasinya bagus. Berarti kalian mampu menganalisis teks ceramah ini dengan baik. Aku
untuk kita. Dah, ya dikumpulkan tugasnya tadi. Silakan saya minta Faras dikumpulkan kembali tugas-tugasnya. Ya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya minta satu orang untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita tadi dari hasil diskusi dari materi yang Ibu berikan tadi. Silakan diberi kesimpulan. Silakan, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Silakan, Jamie. Ya. Silakan, Jamie. Di sini saya akan menyimpulkan tentang materi teks rama yang sudah kita bahas hari ini. Untuk yang pertama ada pengertian dari teks rama. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa teks rama ini berisi penyampaian informasi kepada khalayak umum. Lalu teks rama juga memiliki struktur, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu ada kebahasaan dari teks rama sendiri, itu ada berupa kalimat imperatif, kata ganti atau pronomina, lalu ada kata teknis, kata fundamental, lalu ada kalimat mati mempersingkat. Tadi kita juga ada bahas tentang perbedaan dari ceramah, khotbah, dan juga ceramah, khotbah, dan juga pidato. Nah, tadi ceramah itu lebih kepada penyampaian informasinya. Untuk khotbah itu lebih membahas tentang keagamaan, dan juga pidato itu lebih bersifat persuasif. Nah, jadi itu saja kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Dewi ya. Itu ya anak-anak. Ya anak-anak, untuk materi kita yang akan datang, kita akan menyusun teks ceramah dengan menggunakan langkah-langkah dan menggunakan struktur dan kebahasaan yang tepat ya. Jadi untuk pembelajaran yang akan datang, silakan kalian interaksi di rumah, dibaca-baca supaya hasil pembelajaran itu akan menjadi lebih menarik, akan lebih dipahami jika kita banyak membaca ya. Jadi biasakanlah dengan melakukan literasi walaupun hanya 5 menit, 10 menit, tapi rutin setiap hari. Insya Allah itu akan membekas pada diri kita sendiri ya. Ya. Tadi kita awali dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa ya. Sebelum berdoa, saya memberikan satu pantun. Pantun lagi ya, Nana ya. Ada nggak pantunnya lagi? Ya, ya. Mana dia? Hilang. Ya, ya. Lampu kecil berkejar-kejar. Tetap masuk ke gua. Bangun pagi menjelang fajar. Sebelum berlayar harus berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa sebagai penutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita, bekal kalian di hari depan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata Ibu sudahi, mungkin ada perkataan atau perbuatan atau sikap Ibu yang kurang berkenan di hati kalian, atau bahasa Ibu yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.